Ada beberapa hal yang bisa kita highlight dari Champions League di tengah pekan ini. Dari apiknya penampilan para pemain muda jebolan La Masia untuk Barcelona, Jadon Sancho yang akhirnya kembali mencetak gol untuk Borussia Dortmund dan gol di Champions League sejak November 2021, Arsenal yang berbuka puasa untuk lolos ke 8 besar dan merayakan tepisan penalti dari David Raya, dan juga tercapainya harapan tinggi fans Atletico Madrid untuk melakukan remontada alias comeback setinggi tendangan penalti Lautaro Martinez. Udah nyampe bolanya. Welcome to Box Football Show. Tadi ini bola tendangannya Lautaro Martinez ya harus ditaruh seperti Lautaro. Lautaro dulu lah. Aduh, begitu aja ya. Di tengah pekan ini tim saya lolos akhirnya ke 8 besar walaupun nggak bisa milih lawan karena udah berat-berat. Tapi mau nyapa dulu nih ya, ada Dex kembali di sini. Ada Waldo juga ya, yang entah bohong apa ya sama orang tuanya. Jangan ngomong loh. Enggak lah, lo kan tadi habis dari ini observasi kan? Iya, mau observasi di sini kan buat iya, skripsi. sekalian buat skripsi. Tentang box to box. Iya makanya emang tadi sempat ngobrol juga sama Dex dan Rossi kan sebelum kita tarik ke sini gitu ya. Dan juga Rossi, apa kabar Ros? Baik. Lagi ini tapi ya lo nggak fit. Batuk. Berarti udah cukup berapa hari udah? Dari Kamis. Emang gue sempat berobat kok, sempat sampai rumah sakit, iya. Oh, cuaca kali ya tuh. Cuaca. Ya jadi jangan lupa pakai masker juga untuk melindungi kita dari polusi-polusi dan juga kalau bahasanya Kang Opik nih yang ada di sini untuk melindungi aroma. Nah, kan kalau orang puasa kan aroma surga. Bau mulutnya kan aroma surga kan. Jadi supaya nyium bau surga terus ya pakai masker. Oh iya benar. Jadi kita aja yang nyium aroma surga kita sendiri. Jangan aroma surga kita kasih ke orang, ya kan? Mereka juga punya lah aroma surga sendiri kan. Ya kan, selamat menunaikan ibadah puasa juga bagi yang menjalankan. Dan per Kamis pagi ini sebenarnya nggak ada update soal Kanjuruhan ya? Nggak ada. Tadi gua ngecek berita terbarunya yang hari Senin itu kita tampilkan. Yaitu ini dia beritanya mana. Ya progresnya masih 30% lah intinya. Ya mungkin naik 30,1% gitu. Tapi ini sejalan dengan harapan tim Tatak dan keluarga korban yang sebenarnya pengennya renovasi stadion tuh dihentikan gitu. Iya, mungkin ini ya, mungkin ada break puasa dulu kali, maksudnya beribadah dulu sih, gitu. Ya. Kalau lo ingat episode lalu kita sempat ada kutipan juga dari PUPR, dia bilang puasa pun kita tetap jalan. Nah, ini gua nggak tahu nih, tetap jalan apa enggak. Kayaknya sih naik mobil sih, nggak jalan sih. Capek soalnya kalau puasa jalan. Iya, yang jelas kita akan bisa naik MRT. Iya, makanya. Juga bisa tuh ya. Kalau yang jelas kita kalau menyuarakan keadilan, kita nggak akan pernah lemas walaupun kita lagi puasa gitu ya. Dan puasa nggak lemas kalau kita sahur, apalagi sahur ditemani UCL, ya kan. Dan ceria banget ya, walaupun kurang tidur karena Island siaran, karena Arsenal sampai ke adu penalti. Jam 6 kurang gitu ya. Jam 6 kurang lagi baru kelar ya. Atletico juga sampai adu penalti. Atletico adu penalti ya. Walaupun Griezmann punya peluang, tapi ini Arsenal berjaya karena Raya. Asik. Maksudnya di momen di saat Ramsdale bikin blunder, 3 hari kemudian David Raya menjadi pahlawan gitu. Walaupun kita gak bisa nyalain Ramsdale, kita udah bahas banyak juga di episode sebelumnya. Lu bisa cek juga di episode hari Senin. Tapi ini kita ngomongin soal David Raya yang bikin save. Bukan cuma dia adu penalti, tapi 2 penyelamatan juga di sepanjang pertandingan gitu. Iya. Gimana? Lo harus komentar lo soal David Raya ini. Dan juga mungkin Trossard dulu juga kali ya bisa. Kesalahan tuh. Kenapa? Penyelamatan. Okay. Ya, jadi Selamat siang. Tapi menurut gue bahkan dari leg pertama tuh udah kecium lah ya. Porto tuh emang bakal bikin Arsenal tuh repot gitu kan. Dan gue ngeliatnya sebenarnya game kemarin tuh agak deadlock. Dan ketika deadlock terjadi gitu sebenarnya udah wajar kalau misalkan yang bermain adalah kemampuan individu. Gitu. Jadi gue pikir itu yang terjadi pada pertandingan Arsenal melawan Porto kemarin gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan lu mau single out
individu yang main bagus ketika Arsenal lawan Porto, bahkan cuma bukan David Raya, gue pikir Declan Rice juga oke. Ya, pasti Ya konsisten. kan, terus Odegaard juga oke gue pikir ya. Karena kan ketika itu banyak banget battle pertarungan itu semuanya di lini tengah gitu. Dia mentok di situ, terus kadang-kadang kita lihat Liga Porto tuh masih maksa banget buat gue mesti nyerang lewat kanan nih atau lewat sayap, karena gue tahu lewat tengah nih udah penuh banget segala macam, dan itu juga mereka mentok gitu dah. Ketika hal-hal kayak gitu terjadi, gue nggak akan heran yang akhirnya yang bermain adalah kemampuan individual, dan mungkin yang ada faktor non teknisnya adalah kekuatan mental gitu ya. Karena lu bayangin main 90 menit deadlock tuh capek, apalagi lu 120 menit deadlock gitu loh, dan harus harus kemudian diakhiri dengan adu penalti. Itu menurut gue sesuatu situasi yang melelahkan gitu. Makanya gue kan di awal kan gue nggak pernah setuju away goal dicabut gitu, karena nggak efisien aja buat gue gitu, dan ya kebukti lah. Jadi lu setujunya ada away goal? Oh iya, gue selalu away goal. Karena buat gue away goal itu memberikan sesuatu yang lebih menarik gitu. Kalau cuman pengen banyak-banyakan gol, ya lo kalau misalkan pengen agresifan gitu ya. Itu masih bisa juga. Lo bayangin aja lo menang 6-3 di leg pertama gitu ya. Terus kemudian lawan lo kan bikin 3 gol tuh. Terus lawan lo berikutnya menang 3-0 kan agresif juga, tapi 6-6 sama gitu loh. Dan itu menurut gue lebih menarik karena tim yang tidak memiliki kesempatan lebih bagus bisa punya kans lebih gede gitu. Buat gue gitu, lebih tricky gitu away goal tuh. Menarik. Gitu. Nah, Karena kalau kita sebelum bahas pertandingan nih, kita bahas away goal dulu nih, kita bisa diskusi di sini karena kalau gua tim yang seneng nggak ada away goal justru. Karena kemarin kalau ada away goal Inter yang lolos tuh ya, 2-1 kan. Jadi menurut gua karena bisa aja penampilan sebuah tim entah kenapa lagi flop aja di game pertama, entah mainnya di kandang manapun ya. Tapi ada kesempatan kedua bagi sebuah tim itu bisa kembali gitu, bisa bounce back, karena kayak kemarin Atletico bisa cetak 2 gol, dan bayangkan kalau itu away goal berlaku, gol Memphis Depay nggak berguna gitu karena akan tetap kalah dari away goal. Nah, gua ngelihatnya dari angle situ, yang mana memberikan kesempatan, yang anggap aja lagi flop di game pertama, masih ada kesempatan di game kedua, karena gue juga nggak setuju golden goal. Kan golden goal kan langsung membunuh harapan saat itu juga. Jadi nggak ada harapan. Ya kalau Waldo pasti tahu lah, Sergio Ramos gitu ya, menit-menit akhir kalau misalnya itu gamenya tipe golden goal nggak akan bisa tuh gol-gol injury time kayak gitu. Karena kan away goal dihapuskan karena niatnya kan pengen setiap tim itu ayo dong keluar menyerang dong, lebih mencetak lebih banyak gol gitu kan, diharapkan bisa lebih seru kayak gitu. Tapi gue nggak setuju karena even ada away goal pun lo tetap harus bisa maju untuk mencetak gol, karena nggak bakal ada yang bisa lolos juga, karena kalau 0-0 ya nggak ada penalti gitu loh kan, orang tetap akan harus keluar. Bahkan insentif away goal itu memaksa tim yang yang main ke kandang lawan untuk bisa main ofensif kan, karena gue dapat 1 gol tandang nih gitu kan, bonus gitu. Nah tapi kalau kondisi kayak Inter kemarin sebenarnya ya kalau di 1-0 clean sheet di kandang ya mereka akan parkir dong. Belum tentu juga, karena kan kalau misalkan lu parkir berarti ada kemungkinan tim lu dikurung sama tim lawan gitu kan. Apakah ada jaminan lu bakal bobol? Ya ada, cuman kan nggak 100% gitu loh maksud gua. Jadi again kalau lo nggak naif banget mah keunggulan 1-0 di Champions League mau away atau maupun kandang gitu belum aman. Oke. Gitu. Ini menarik, kita akan bahas setelah game ini ya, Atletico lawan Inter. Tapi dari away goal sendiri ada komentar Dex? Gue sih kalau away goal kan tim yang setuju atau tidak? Gue sih setuju away goal dihapuskan. Karena kan ini pembobotan gol kan ya. Gol away itu lebih berbobot lah daripada gol kandang gitu. Nah, gue ngerasa daripada away goal atau home goal mendingan pembobotannya yang lain aja, misalkan gol penalti atau kalau di basket kan ada 3 point segala macam kan, emang beda gitu. Nah menurut gue away goal sama home goal tuh hampir nggak ada bedanya sih di sepak bola modern sekarang gitu. Kan dulu kan ada away goal kan sejarahnya kan karena tim tuh jauh kan, jadi tim tuh lebih capek memang main away itu, entah dimanapun itu ya. Diapresiasi gitu. Berlebihan, lebih diapresiasi. Nah kalau sekarang menurut gue udah nggak relevan lagi. Kalau mau ada pembobotan, ya hal yang lain sih yang diboboti gitu, jangan away atau home. Lo gimana Dok? Home dan away, away goal? Gue sih juga lebih setuju ke
dihapuskan sih sebenarnya. Karena emang ya tadi balik lagi sama Bang Dex, gue setuju, terlebih kan itu konteksnya kan sebenarnya diadakannya itu kan karena emang zaman dulu ya transportasi dan juga zaman juga belum kayak sekarang lah. Iya. Orang pada capek segala rupa gitu. Jadi ya emang menurut gue emang udah harus dihapus itu aja. Jadi ini ada perbedaan opini di sini. Kalau lu punya pendapat juga bisa tulis di kolom komentar ya. Karena kita ini beda opini juga dari angle yang berbeda ya. Dari alasan Rossi, dari alasan gua juga atau Dex. Dan balik lagi kita ke pertandingannya. Ini soal tadi lu sempat singgung soal Odegaard ya. Odegaard juga mengkreasikan umpan membelah lautan pertahanan Porto. Iya. Itu gila sih, gue ngonten Arsenal kan biasa kan. Gue bilang ini kayak Xavi ngasih umpan ke Messi atau Pedro gitu tuh arahnya tuh, kayak badannya agak miring set langsung ditaruh gitu ke Trossard dan akhirnya gol tercipta gitu. Maksud gue itu celahnya Trossard banget sih, karena kan kalau di Premier League kemarin yang gue kritisi juga adalah lack of pace yang sama directness yang dimiliki Trossard dibanding Martinelli. Makanya kalau ada umpan direct dari belakang, terutama untuk misalnya tim yang cenderung lebih parkir low block gitu ya kayak Brentford kemarin, butuh yang kayak Martinelli karena Trossard kan kadang muncul half space, kadang dia cutting gitu kan. Makanya lebih pas dari coming from the bench gitu kalau gue mikirnya. Nah kemarin ternyata tipe yang kayak gitu justru malah yang membongkar pertahanan Porto gitu. Ada komentar nggak? Gue sih lihat Odegaard ada dua peran dia. Yang pertama tentang bolanya, dia pegang bola, dan yang kedua yang nggak pegang bola. Kalau Odegaard pegang bola, gue lihat catatannya itu ternyata dia adalah pemain yang paling tinggi chance created dari open play di 5 liga top Eropa, yaitu sebanyak 62 chance created, itu paling tinggi di antara semua pemain. Itu di atas lapangannya di ketika dia megang bola. Tapi ketika dia nggak megang bola, dia kan kapten ya, pakai ban kapten ya. Itu kelihatan dari pas Declan Rice lagi heated sama Otavio di pertandingan kemarin. Yang ya watch dia, gitu. Dia nengahin Watch, gitu, dia bisa nengahin. Dan menurut gue sih nggak expect dia kapten material ya. Pas dulu dia di Storm Gottsted, terus pindah ke Real Madrid, terus pindah ke Arsenal. Ya gue lihatnya kayak ini pemain wonderkid aja gitu. Tapi gue ngeliat, wah kapten material juga nih orang gitu. Dan gue baru menyadari itu jelas-jelas tuh di pertandingan Porto kemarin sih salah satunya. Dulu ngeliat kayak ini Odegaard kayak Jack Wilshere gitu kali ya. Iya, awalnya gitu kayak udah wonderkid biasa aja gitu, Bukan pemain jago kapten gitu. banget gitu sebenarnya. Gimana Dok? Lu kan ini Odegaard mantan pemain Madrid loh. Yang diambil Arsenal dengan harga yang untuk kualitas sekarang ya menurut gue itu juta ya? good deal banget gitu. Good deal lah, gila, good deal What a banget. steal gitu menurut gue. Iya. Iya, menurut gue Odegaard emang udah sepantasnya emang deserve dibilang world class sih menurut gue. Karena Tapi gak nyesel Dok? Apa? Gak nyesel? Gak akan fit in di tim Madrid? Odegaard itu salah satu pemain yang gue nyeselin dia pindah ke Arsenal sebenarnya. Permasalahannya itu kan kalau konteksnya kita lihat cerita dari awalnya tuh, dia itu kan sebenarnya udah balik lagi waktu zaman Zidane balik lagi ke Madrid kedua ya, periode kedua. Dan di saat itu sebenarnya Odegaard tuh udah main Odegaard tuh sebelum itu udah main di Real Sociedad, di mana dia tuh jadi dia masuk ke starting 11 Team of the Year-nya La Liga bahkan dia tuh nyingkirin Real Madrid di Copa del Rey gitu. Jadi emang nih orang nih kualitasnya udah nggak usah dianggap remeh lagi, apalagi waktu itu duetnya sama Alexander Isak di Sociedad ya. Terus habis itu waktu zaman balik ke Madrid, gue berharap nih Zidane bisa ngasih playtime lebih ke dia, tapi ternyata enggak. Dan akhirnya dia dipinjemin ke Arsenal kan. Kalau nggak salah barengan sama Ceballos ya, kalau nggak salah. Gue rada lupa, pokoknya barengan sama Ceballos. Dari situ Zidane cabut, muncullah Ancelotti. As we know, Ancelotti ini demen banget make seorang center attack midfielder gitu. Dan gue udah ngerasa, wah ini plan bakal jalan sukses nih kalau ada Odegaard gitu kan. Apalagi Odegaard tuh punya direct passing yang bagus, press proven juga, dia bisa Press resistant ya, kalau di FIFA press proven sebenarnya. Cuman gue ngomongin bahasa FIFA lagi. Press proven. Di FIFA lagi. Ya press resistant, cuman ya dia bagus lah gitu, dan juga dia punya visi yang bagus juga. Ini benar-benar skema yang bagus banget buat Real Madrid tuh buat ngasih freshman di lini tengah gitu. Dan ternyata pada saat itu Ancelotti tuh udah nge-begging dia udah minta buat udah lalu stay dulu. Tapi si Odegaard karena udah ngerasa kenyamanan main di Emirates Stadium, udah dihargai kayak lu bisa nih jadi kapten di sini kok, dan ya menurut gue ya mau gimana ya, itu kesalahan Madrid menurut gue, terlalu banyak menyanyiakan dia, terlalu banyak meminjam dia, nggak dikasih gameplay juga, playtime juga. Padahal di Sociedad dia jadi pemain starting utama gitu. Jadi ya emang gue juga udah nggak kaget yang dimana dia di Arsenal bisa ngelakuin some wonder things gitu loh. Iya. Tapi kalau masih bertahan di Madrid akan punya posisi seperti di Arsenal nggak?
punya posisi seperti Arsenal kayaknya regular time, kepercayaan. Kalau menurut gue sih kayaknya iya deh. Kalau misalnya di bawah Ancelotti ya, karena emang Ancelotti tuh tadi balik lagi, sebelum dia pergi, Ancelotti tuh udah ngasih opsi. Gue kasih opsi lu pertama nih, gue bener-bener butuh lu di squad ini, karena emang squad itu waktu itu tuh Madrid banyak banget ditinggalin banyak pemain gitu kan. Terus habis itu gue butuh lu nih buat ngasih lini serang yang bagus, refreshment di bagian lini Jadi tengah. siapa yang diganti? Dari starting 11 sekarang kalau Odegaard lu bilang Kalau enggak konteksnya kalau misalnya sekarang ya Bellingham udah nggak nggak main. bisa dong, udah Iya, nggak bisa iya, karena iya. kita udah punya Bellingham dan sekarang emang buktinya kalau Bellingham Odegaard bisa di pertahanan work. nggak akan beli Bellingham? Kayaknya nggak akan beli Valverde. Lebih menurut gua. tepat Valverde. enggak Valverde udah lebih Oh, lama. udah lebih Valverde udah lebih lama. Lebih Nggak ada tepatnya yang nomor 10 situ, nggak ada 4-4-2 brilian bisa gitu. sebenarnya tergantung ya. Madrid itu kan tipikal tim yang emang dia ngeliat pemain bagus, oh yaudah gue beli aja gitu. Bayangin sekarang dia punya 2 center defense yang bagus gitu. Kamavinga sama Tchouaméni dibeli berbarengan, maksudnya nggak berbarengan, sorry. Kamavinga dulu baru Tchouaméni, abis itu sekarang Bellingham. Cuman kalau misalnya konteksnya apakah Odegaard akan, maksudnya kalau misalnya dia tetap stay di Madrid apakah beli Bellingham? Well, maybe 50-50. Cuman permasalahannya Madrid waktu itu kan emang benar-benar butuh pemain yang bisa ngasih creating chance ke Benzema juga Oke. gitu. Sedangkan sekarang kan ya Oke. nggak bisa. Iya, kita balik ke Arsenal ya, mana Odegaard adalah satu dari beberapa pemain muda Arsenal, ya hampir semua sih sekarang ya di starting 11-nya. Untung 25 Cedric ya? Suarez nggak main ya kan, Cedric yang tua banget, jadi jomplang banget umurnya itu kayaknya. Dan dia jadi kaptennya di situ dan juga yang disorot tadi sempat dibahas sedikit soal David Raya, di mana ada bocoran ya dari Inaki Kana, Iñaki Kanya. Ini kan ini pelatih kiper yang juga convince Raya untuk mau dipinjamkan ke Arsenal karena dia sempat di Brentford juga, Brentford juga, benar. waktu itu gitu. Nah ini ditutupin sama Ramsdale ya. Iya. Dan banyak orang lega melihat pelukan, lega tapi agak ironis juga melihat pelukannya Raya sama Ramsdale, katanya inget sama Raya dan Leno Oh ketika iya. itu gitu kan. Maksudnya wah ini pertanda apa nih gitu kan. Tapi Ada Ramsdale akan pindah. nah Dan jadi bagus. kita akan lihat ya. Tapi ngomongin soal David Raya, itu kan ngomongin soal kemarin penalti dan ngomongin soal mental juga. Nah, Bukayo Saka ditanya sama Thierry Henry, lu pilih mana? Bold aja langsung, Champions League atau Premier League gitu. Terus Carragher yang lagi pakai baju Arsenal itu, kayaknya dia bilang ya lu bisa bilang both gitu. Terus si Bukayo Saka bilang kayak nggak mungkin, Henry nggak bakal ngebiarin gue jawab both gitu. Karena mungkin sebelumnya Ramsdale udah bilang, David Raya udah bilang both gitu kan, confidence gitu kan. Tapi kalau Saka bilangnya untuk musim ini kayaknya gue maunya Premier League deh gitu. Tapi Raya yakin both gitu. Tapi fansnya yang banyak gak yakin. Lu fansnya. Iya, kita masih ngeliat karena kan itu kan lagi-lagi ntar di perempat final diundinya beserta lagi. Bagan ya. Karena mau gimana pun ya Champions, Bagan juga akan cenderung menguntungkan. Bukan kayak pilih-pilih lawan, tapi kalau lawan yang dihadapi cenderung sedikit di bawah yang lain, kan energi yang dikeluarkan juga beda gitu loh harapannya. Jadi itu sangat akan menentukan gitu. Nah soal Porto juga bermain kotor atau kasar gitu bisa dibilang ya. Itu udah kelihatan dari leg pertama sebenarnya. Betul. Yang mana playnya tuh Arsenal dapat set piece, gimana cara matiinnya? Kita jatuh aja gitu. Dikit-dikit jatuh. Nah gue malah merasa gini Ros, gue merasa yang ditampilkan Porto itu kan menghentikan kreativitas Arsenal nih. Ya somehow juga bikin apa ya, frustasi juga gitu. Nah ini bisa dilihat tim-tim lain di tim Premier League nih. Kalau menurut gua sebenarnya bukan menghentikan kreativitasnya ya, tapi lebih kayak ngedisrupt Tempo. flow. Flow, oke. Semakin sering sebuah pertandingan berhenti, semakin ritme permainan terganggu sebenarnya kan. Jadi ketika sebuah tim kayak Arsenal gitu yang gue pengen asserting control via possession football gitu. Nah, itu berarti kan gue nggak boleh ritme gue terganggu sama bola tiba-tiba salah oper gitu. Gue yakin deh Mikel Arteta tuh pasti nggak bakal ngizinin timnya banyak salah oper karena itu bakal ganggu ritme gitu kan. Nah, ketika Arsenal udah sebegitu bagusnya menguasai kontrol bola gitu ya, gimana caranya mengganggu mereka punya ritme gitu ya. Udah akhirnya gue ngeberhentiin pertandingan dengan foul, gue tinggal jatuh gitu kan, karena kayak
ketika kita temponya udah enak nih, ritme mulai ketata gitu ya kan, lu bayangin deh kayak lo main kayak ngeband aja deh. Gue kan main drum ya, gue ritme section Tempo ritme gitu kan sama basis gue gitu. Ketika udah dapat enaknya terus tiba-tiba berhenti itu bentar gitu, gue harus mulai dari awal lagi gitu, terus menyesuaikan tempo segala macam. Nah itu yang nggak enak menurut gue ketika ritme keganggu gitu. Itu yang dilakukan Konsekau ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat bagaimana Porto main kotor, main kasar, menghentikan ritme, itu sebenarnya tercermin dari bagaimana mereka memposisikan pemain-pemainnya. Soalnya pemain-pemain Porto itu membuat seolah-olah Arsenal tuh susah menembus lini tengah mereka. Ini yang kita namakan mid block kan. Jadi kita bisa lihat bagaimana Porto bermain mid block nih kayak gini misalkan. Jadi Arsenal tuh kebingungan gitu. Nah di sini peran kuncinya ada di Declan Rice sama Odegaard sih buat keluar dari situasi ini. Meskipun nggak sering dilakukan ya. Nah itu juga yang tercermin berikutnya ke bagaimana Arsenal mengalirkan bola. Itu ada di grafis selanjutnya. Jadi Arsenal ternyata ngeladenin Porto main mid block, ya udah gue main di tengah juga gitu. Nah banyak pemain di tengah ini banyak bertuburukan, banyak saling mengganggu ritme, itu yang membuat aliran bola nggak bisa mengalir secara flow-nya tuh nggak lancar gitu. Sebenarnya menurut gue ini tuh keras kepalanya Porto lawan keras kepalanya Arsenal, sama-sama main mid block gitu. Ini kenapa permainan seolah-olah kotor, kasar gitu. Padahal menurut gue ya ini mah keras kepala taktiknya aja sih. Kalau Arsenal lihat mid block ya udahlah, gue nggak usah mid block juga, gue main direct aja gitu. Nah mungkin nggak akan, ya flow-nya nggak akan seterganggu gitu, dan mungkin Porto nggak akan sekasar itu. Iya, si Arsenal malah ngejabanin gitu kan, kayak ya udah gue jabanin nih gitu. Iya. Makanya kemarin kita lihat juga bagaimana Declan Rice dan juga Odegaard yang diharapkan untuk membongkar, karena dari situasi kayak gini pasti ada yang tetap excel gitu, tetap bagus, ada juga yang kelihatan wah bahaya nih gitu. Yang kemarin bahaya sih bagi gua Jorginho gitu, karena dia berapa kali losing the possession juga di tengah. Dan Declan itu kan kemarin ya karena mid block gitu, mungkin dia berusaha progres gitu ya, makanya agak naik tuh beberapa kali. Kan juga kita lihat Declan Rice juga di musim ini cenderung kayak Granit Xhaka juga lah gitu di beberapa situasi ya. Gue nggak bilang di whole game, tapi beberapa situasi dia offense gitu, progress bola ke depan, dan ada sedikit lebih tinggi dari partnernya di tengah gitu. Nah itu yang gue khawatirkan sebenarnya, itu yang terjadi. Dan ada perseteruan juga Mikel Arteta sama Konsekau. Gue gak tahu itu hoax apa enggak ya Konsekau ngomong gitu ya. Ada ininya, ada kutipannya. Jadi di insult family-nya. Tapi Sky yang rilis. Iya pasti bener ya. Enggak, maksudnya Konsekaunya bener gak bahwa Arteta ngatain? Enggak, yang jadi pertanyaan sekarang ini adalah sih. Cuma yang jadi pertanyaan sekarang ini adalah Arteta bener nggak ngomong itu? Iya makanya itu hoax nggak sih Sergio ngomongnya? Kayaknya enggak sih kalau Mas Kai udah diikutip mah. Iya. Nggak tahu ya, maksudnya belum ada video audio resminya juga kan? Ya, mungkin lagi emosi aja kali. Apa? Lagi emosi terus bahasa Spanyol juga kan. Tapi orang tua sampai family. Wah kita nggak tahu, kita tunggu klarifikasinya deh ya. Seperti yang baru klarifikasi juga tuh dari kasus yang selama ini kita pikir benar tapi ternyata enggak. Dari pesepak bola. Nah kita geser ke jalan tol ya, kilometer 1 kilometer. Nanti ada di Bansos kok. Oh ada di Bansos, oke kita bahas kilometer. Oke, Atletico Madrid lawan Inter, di mana sebenarnya Inter harusnya sudah bisa melanggang, maju, dan sebenarnya kalau dari perspektif tayangan TV, udah hampir kelar kan sebenarnya ya harusnya. Tidak merusak flow acara lain. Udah mau pulang tuh. Udah mau pulang. 4 menit sebelum ada gol dari Memphis Depay. Tapi karena ini tim asal kota Madrid yang katanya unbeaten di Civitas Metropolitano musim ini. Dok, gimana Dok lo ngelihat Antoine Griezmann comeback dan penampilan Atletico secara umum? Ya saya tidak kaget lagi ya. Karena tim ini yang menyulitkan tim saya di musim ini. Jadi pembenaran dong. Bener dong, maksudnya Atletico musim ini tuh sebenarnya punya PR-nya cukup unik Atletico musim ini lebih tepatnya. Karena biasanya yang kita tahu Atletico ini adalah tim yang punya defensif yang bagus. Tapi di musim ini di La Liga dia tuh salah satu, correct me if I'm wrong ya. Intinya top 5 lah, top 5 tim dengan kebobolan terbanyak sebenarnya. Cuman kalau misalnya dilihat lagi dari sisi goal scoringnya, dia tuh terbanyak keempat di La Liga gitu. Dan emang musim ini nggak cuman dari Antoine Griezmann, Alvaro Morata, abis itu ada di support sama pemain lainnya Lino kalau nggak salah yang dari sayap. Lino kiri, iya benar Lino. Dan juga ada super subnya Memphis Depay gitu. Itu yang ngebuat Atletico sekarang tuh musim ini kelihatan chemistry lini depannya tuh hidup banget gitu. Dan juga
gue juga kemarin maksudnya tadi pagi ya. Iya. Tadi gue nontonnya sebenarnya tuh pas kedudukan masih satu sama sebenarnya. Satu sama. Pas lu ngerjain skripsi itu kan? Iya pas dong. lu sambil ngerjain skripsi, Iya ada dong. bola nih. Gitu kan. Ya gimana? Enggak, skripsi saya malam bang, skripsi malam gue. Iya. Ya, Ya abis cuman- skripsi lu capek, Iya. hiburannya bola. Kan lu pasti gak tidur tuh kan, ngerjain skripsi kan sampai sahur. Iya dong, Iya. skripsi gitu. Bentarnya kelar pasti kan, orang ngerjain terus. Iya terus lanjut ya, gue juga cukup kaget ya tiba-tiba Memphis Depay bisa langsung nyetak gol krusial. Sebenarnya kan Memphis Depay itu punya 2 peluang bahkan sebelum Iya. dia tuh satu tiang, satu lagi out of nowhere. Tiangnya 2 loh, bukan 1 doang loh. Oh iya maksudnya peluangnya. Marcus Thuram juga punya peluang. Nah iya makanya kan sebelum Memphis Depay itu padahal Inter Milan tuh punya 2 peluang counter attack yang bagus. Dan di leg pertama ada banyak. Yang Betul. bikin fans Inter kesel bukan adu penaltinya, Jadi tapi kalau- buang-buang peluang di leg pertama bahkan leg kedua. Makanya- Sehingga mereka gak bisa kill the game gitu. Gue merasa ini emang ada error individual dari Inter Milan sih menurut gue. Karena sebelum Memphis Depay itu juga tadi gue udah singgung ada 2 peluang yang bagus, gak dimanfaatkan dengan baik. Pertama oleh Marcus Thuram sama Lautaro Martinez gitu. Dan sekarang kita juga bisa tahu kan Lautaro Martinez lagi banyak dihujat gara-gara penaltinya yang melambung di udara. Jadi ya menurut gue Atletico Madrid ini bisa jadi salah satu kandidat terkuat di UEFA Champions League juga sih menurut gue. Iya. Karena gue pribadi ya. Cebulang nih pas ada muka lu coba. Ya. Gue ngerasa Atletico Madrid ini bisa jadi kandidat terkuat juara UCL. Kan ada Madrid. Ya ini Madrid makanya lawan Atletico ini bakal sulit karena Atletico yang nyulitin Madrid musim ini. Karena gini loh. Lawan City gitu, Atletico lawan City. City salah satunya. Kan makanya gue bilang salah satu kandidat terkuat. Salah satu dari 8. Semua dari 8 ya? bisa dong. Nggak, tapi gue dari musim 8. ini tuh emang menjago sebenarnya UCL ya. Madrid tuh gue nggak ngerasa Madrid bisa Nggak, dapet you UCL. just jinxed it. No, seriously. Madrid tuh PR-nya banyak banget gitu loh. Di akhir-akhir musim ini baru kelihatan gitu. Ya terlebih ya salah satu PR utamanya itu ya nggak ada striker itu loh. Oke. Nggak ada striker itu dan musim ini tuh gue menjagokan sebenarnya Manchester City dan Inter Milan lagi gitu. Nah. Karena Inter Milan makanya balik lagi. Inter Milan menurut gue dari musim lalu tuh udah menunjukkan kayak oke, mereka tuh bisa main direct, mereka bisa tahu kapan saatnya defense, tahu kapan saatnya offense. Maksudnya tahu di saat gue mau pakai formasi 5 back nih, gue mau pakai formasi 3 back nih gitu. Mereka tuh fluid dalam melakukan rotasi transisi juga. Cuman pada saat gue kaget gila Inter Milan dikalahin sama Atletico Madrid, well kayak harus gue pindahin ke Atletico Madrid juga sih gitu. Menarik ya. Karena untuk misalnya orang yang jujur gue nggak rutin nonton Inter dan Atletico. Jadi ketika ya game leg pertama juga gue kebetulan nggak nonton, terus gue liat 1-0, wah ini kayaknya Harusnya bakal bisa. low scoring game. Enggak, gue mikirnya low scoring game. Tapi ternyata di pertandingan leg kedua itu babak pertama udah langsung 20 menit pertama udah langsung 3 shot on target nih dua-duanya gitu. Gimana? Dex lu kaget gak sih ngelihat Lo game-nya tuh terbuka gitu loh. Atletico lawan Inter. gamenya tuh sebenarnya nggak terbuka itu di lini tengah. Cuman gue ngelihat, lo lihat dari 2 gol Atletico deh. Itu sebenarnya sejenis loh. Dia Iya, bener. manfaatin ada celah di lini tengah. belakang. Tengah. Itu ngopernya tuh dari tengah gitu, nggak dari sayap, nggak dari apa, dari tengah gitu. Jadi gue ngerasa kayak ini Inter kayak nggak belajar aja sih dari 2 gol itu. Gitu. Dan juga itu ya di gol pertama aja harus kita lihat itu Pavard kan pertanyaannya what if Pavard clearance-nya benar, bola nggak lewat, terus sebenarnya ada klaim handsball kan si Bastoni kalau nggak salah ya. Akhirnya Griezmann itu bola-bola Griezmann banget tuh. Griezmann banget, Di bener. Prancis tuh sering banget tuh gol kayak gitu. Nah gimana lo ngelihat adu taktik Diego Simeone dan juga Simone Inzaghi kali ini? Sebenarnya tuh tanpa mengecilkan Simeone dan Atletico ya. Menurut gua the biggest upset di knockout itu ya Atletico ngalahin Inter sebenarnya. Ini the biggest upset kalau buat gua. Karena sekali lagi sebenarnya ya gua tahu Atletico itu tim yang alot. Cuman kalau ngeliat perjalanan mereka di La Liga musim ini sebenarnya agak fluktuatif juga gitu. Terlepas bahwa sebenarnya kayak Waldo bilang wah menyulitkan Madrid, cuman berulang kali Madrid kalahnya kan sama crossing ya. Gitu. Itu jadi kayak Atletico tahu gue tahu nih kelemahannya Madrid kayak begini, akhirnya gua gunakan beberapa kali lah cara yang ini gitu dan efektif gitu. Nah, persoalannya adalah lawannya Inter yang menurut gue di Serie A musim ini itu selain bolonyanya Thiago Motta itu menurut gue salah satu tim yang paling impresif. Karena gue ngeliat Inter itu bukan, kan kalau kita dugaannya adalah ketika Lazio Simeone Inzaghi dari Lazio ke Inter, dia bakal ngelanjutin cara mainnya Conte yang super agresif gitu kan, direct, main sayap, agresif gitu kan. Nah Internya musim ini itu jauh lebih
apa ya, gue bilang lebih kompleks ketimbang Internya musim kemarin karena dia bisa main agresif lewat sayap, tapi juga bisa punya attacking pattern yang bisa lu build up pelan-pelan dari tengah terus kemudian ke sayapnya rotasi posisi, balik lagi ke tengah gitu terus kemudian crossing segala macam. Itu Internya Simone Inzaghi musim ini gitu. Jadi gue pikir ketika ngeliat cara main dia di Serie A seperti itu, gue merasa bahwa ini tim seenggaknya bisa lah sampai semifinal atau gue nggak bakal kaget misalkan ke final lagi gitu karena Betul. karena mereka ya itu tadi cara mainnya tuh udah kartunya bagus. tuh udah banyak gitu loh. Jadi lu bilang ini upset, tapi lu malah jadi menjagokan mereka setelah melewati Inter. Enggak. Gue jagoin Inter. Ini Oh, gua lagi Internya tadi, sorry. Beda kalau gua Iya. akhirnya menjagokan Atletico karena udah berhasil. Ya, gue lagi Oke, ngomongin Inter. Konteksnya konteksnya gue lagi ngomongin Inter. Jadi Oke, makanya ini upset banget iya, karena lu gitu. jagoin Iya, Inter gitu. Karena gue bilang gue nggak akan kaget sebenarnya Inter ini nanti bisa sampai semifinal, sampai final kayak musim kemarin kan gue bilang gitu tadi kan. Nah, itu karena kenapa kayak gitu? Karena kartunya mereka tuh banyak. Apalagi kalau lihat di mana di Serie A. Keunggulan jauhnya mereka atas Juventus tuh bukan kebetulan gitu loh. Jadi gue ketika ngeliat, wah kok ngeliat hasilnya kayak begini, gue bilang gue ini upset banget sih sebenarnya. Dan gue pikir ada faktor tadi udah dijelasin juga beberapa kali. Salah satunya menurut gue efisiensi, beberapa peluang gagal, dan kedua ya lagi-lagi Atletico Madrid tuh entah kenapa dia tuh tahu lu punya kelemahan di sini dan ketika ada kelemahan di situ gue akan langsung memanfaatkan saat itu juga gitu loh, dan itu yang terjadi sih. Itu dia. Ini dua pelatih ini lucu juga ya, Simeone Inzaghi. Kalau digabung ya, digabung Diego Simeone. Dua-duanya punya hubungan sama Lazio sama Inter. Sama Ya. Inter. Iya, dia pernah Simeone sempat Simeone Inter orang juga. main Lazio, Terus pernah ini main ya, Inter juga. Lautaro tuh katanya udah tanda tangan sama Atleti sebenarnya waktu itu, tapi diambil sama Zanetti. Gak tahu Oh, gue. 2017. Gue baru tahu sih jujur. Iya, gue juga baru tahu. Gue ngobrol sama fans Inter gitu kan, katanya kayak gitu di historinya. Kalau kita geser ke Barcelona Napoli, ini ada 2 gol cepat dari Barcelona yang mana ditipisin sama Rahmani, ya. Jasmaninya nggak golin, Rahmani doang. Jasmaninya di lapangan. Tapi akhirnya ada kill the game, assist dari Sergio Roberto kepada Lewandowski gitu. Tapi bikin terus anjir. ini sebenarnya ini yang bisa kita highlight itu Dex, seperti yang tadi gue bilang di opening. La Masia. Ini ada Lamine Yamal, ada Fermin Lopez, ada Pau Cubarsí yang bahkan jadi player of the game ya. 17 years old. 16 years old. Gila, 17 jadi years old. Dan box to box nge-tweet apa? Masa depan cerah apa? Masa depan cerah. Iya. Masa depan tidak seburuk itu. Oh, masa depan. Oh, iya. Gimana tuh? Gitu. Nah, box to box ID itu. sama kayak itu ya, JKT ya? Sama kayak Iya. apa? Sama kayak apa? Kayak Oh, ada di sini. ini Nah, dia. yang Waldo kirimin telat ya. Disukai oleh Waldo Ferrell Kim. Wajar gak sih kan box to box ID gua Disukai like. Box to box dari ID gua like semua wajar. orang yang nge-like ini. Kenapa ada Waldo Ferrell Kim di Kan box to box postingan ID makanya gua like. Kan box to gue box gue ID. bilang gue pernah nemuin ada box to box bola nge-like postingan JKT. Siapa kelakuannya coba? Bukan gua Nah kayaknya. itu capture lu kan. Kalau capture lu masih ada lu-nya. Iya, yang capture Waldo itu. Nah, Oh itu gua. Itu capturean lo. Itu yang gua Iya kan? gua pakai 2 itu. Nah. Gua masukin sini, bukan bansos tapi. sas gak sih kita? Kok sas sastra. Sas bisnis. Oke, kita ngomongin Ya lah masih ya bang. Gimana Dex soal Barcelona Napoli ini? Ini kan Safi juga kan bilang kan, mana yang kemarin mengkritik gua katanya. Wah, nantang Gila, ya. udah mulai sombong dia. Mukanya nih. Mukanya. Ih. Tapi suara Safi jelek gitu ternyata ya? Iya. Gue denger yang dari CBS itu yang Hai Titi gitu kayak agak cempreng. Tapi emang dia banyak dikritik jadi menang dengan banyak pemain La Masia ini juga bukan yang pertama kali kan. Kemarin juga dia starter banyak juga La Masia. Ya gua ngerasa ini jadi awal pembuktian Safi sih ya, kalau dia bisa konsisten sampai akhir musim naikin posisi Barcelona. Gak jadi mundur. Enggak jadi mundur. Tapi si Sampai dulu lah sukanya. si Safi tapi Potong, ini kan? kok ditanya ini lu kira-kira kan ini lu punya dapat tren positif bagus nih. Dia tuh si Barcelona ini tuh dapat tren positif bagus setelah Safi ngomong dia mutusin buat cabut dari Cabut, Barcelona akhir ya. musim. Langsung itu tuh positif mulu, Barcelona tuh mainnya menang seri. Dan Safi juga bilang kan kok pemain pada lepas ya mainnya pas gua ngumumin keluar. Ya emang lu kali masalahnya. tapi Mereka itu nothing Safi tulus. ditanya kayak lu bakal gimana nih, kan lu dapat tren positif banyak nih. Lu bakal tetap mau lanjut atau enggak? Enggak, tetap gua tetap stick with my decision. Gua nggak bakal mau
stay di Barcelona, gue bakal cabut gitu. Karena dapat tawaran kali. Nggak Kita tahu suzon ya. dulu aja. Mungkin ya. Mungkin tawaran kali di Qatar gitu. Mungkin. Balik lagi dong ke Iya makanya. Alsat yang sedih itu. Iya. Alset. 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 Al Happy nggak deh? Nggak ada. Tapi ada Happy FC kayaknya itu, Meh. Nggak tahu deh, emang ada. Ada kayaknya. Ya, tapi flank kiri Barcelona luar biasa, Cancelo sama Rafinha. Lu dong komentarin rival dong. Nggak, Ya, Rafinha udah lama nggak dipakai, Barcelona kan, tuh Barcelona sebenarnya mau gimana pun emang menurut gua akademinya emang bakal tetap bagus. Ya La Masia emang bakal tetap bagus. Ya, Dibanding La Fabrica ya. ya jelas. Menurut gua jelas. Itu menurut gua nggak perlu ditutup, nggak perlu apa ya? Nggak perlu dibantah gitu. Yeah. Maksud gua emang udah bener. Dan terlebih ya Xavi kan permainannya juga tactical wise-nya juga rada mirip dengan pemain-pemain La Masia-nya juga. Maksudnya tetap digunakan dengan pemain La Masia-nya. Kemarin kan lo bilang itu bocil-bocil overwork. Nah. Iya emang bocil overwork bener. Nah. Nah makanya Mbak sekarang Lo KPAI gitu. Ya bener. Iya. Ya sekarang permasalahan Barcelona sekarang ya gimana caranya bisa nge-sustain para pemain mudanya ini biar nggak terlalu overwork gitu ya. Gimana ya transfer pemainnya yang bener. Gimana sih caranya biar bisa pemain-pemain seniornya nih bisa Ngajarin. bisa tetap Ngajarin. ya Iya. ya selain ngajarin tapi bisa top perform juga dong. Masa beda lu berarti. masa dia ngajarin Ya tapi sih, masa Lewandowski. top perform masa top performan si pemain La Masia-nya. Kemarin Barcelona aja hampir kalah kan 1-0 Lamine Yamal tuh overwork lagi tuh. Si bocil Iya, iya. overwork. Kalau- Gua nggak menyinggung Barcelona nih ya. Ini balik lagi. Gua nggak ngatain Barcelona kayak nih bocil overwork lah gini-gini. Enggak. Gue cuman kasihan karena lu kemarin match sebelumnya lagi deh lu bisa lihat tuh si Pedri nangis ya kan karena dia sering cedera terus pada akhirnya Iya, karena iya, terlalu banyak digunain gitu. Ansu Fati Pedri salah nangis satunya. kenapa? Pedri nangis kenapa? Gara-gara Ansu cedera. Fati emang masih di Barcelona? Karena cedera. Enggak maksudnya kan Ansu Fati kan salah satunya kan dia menurun gara-gara cedera juga. Oh iya iya. Pedri nangis karena cedera. Karena cedera. Bukan karena jagoannya kalah. Oh, siapa? Jagoan di bola kali. Oh. Tapi di TikTok postnya TikTok. Oh, Gua ngerti. Baru nangkap di TikTok yang nangis apa? Ya udah. Ya udah, skip, Udah skip, ada skip. lah. Udah. Bantu di komen ya. Udah. Cuman bantu di komen. Gue gak tahu konteksnya. Ada lu pasti Cuma tahu, balik ya lagi udah. maksudnya kayak, nah gue ngerinya Lamine Yamal ini kan salah satu potensial gede gitu loh. Nah kita tuh, gue pribadi sebagai pecinta Wonder Kids, gue Pecinta tuh Wonder sangat Kids. menyayangkan kalau misalnya potensial dia karena terlalu banyak digunakan, terlalu banyak dikasih jam terbang, ya cedera parah dan akhirnya potensinya nggak bisa sesuai dengan hal itu karena balik lagi ini kan it's all about humanity juga balik lagi gitu. Maksudnya kayak kita nggak ada yang tahu Maksudnya ini kecapean. pemain ini mungkin emang cuman bisa fokusnya berkarya hanya cuma dari sepak bola doang gitu. Nggak ya kita nggak tahu kan dia kedepannya emang ya cuman gimana caranya gue bisa Berkarir. berkarir di dunia ini kan hanya dengan sepak Sama bola. kayak ini gitu. ya, sama kayak yang lagi ramai di Twitter tuh, bilang kok yang main Reza Rahadian mulu sih. Oh iya. Kayak ada aktor lain, lah emang dia bagus. Gimana? Kenapa gue kira sih? Gondoan. Mirip kan. Kalau lu diganti dia nggak mau. Cuma ini menarik ya kalau tadi lu bilang soal overwork, kan lu Yes. bahas soal overwork kan. Gua nemu Ros, diksi menarik menurut gua waktu gua lagi tapping YouTube Tackle Bebas sama Apip. Apip bilang, Pedri tuh muka udah biru aja nggak diganti sama Xavi. Itu tandanya pembunuhan berencana. Gue ngakak banget tackle bebas gara-gara pembunuhan berencana. Tapi kalau lu bilang kayak gitu berarti emang valid ya. Itu Bahkan valid. dari luar fans Barcelona juga merasa ini overwork nih. Itu valid. Maksud gua gini, sebenarnya gua nggak berhak ngomong seperti ini karena dibilang lu terlalu biasa sama Madrid gitu. Cuman lu bisa nanya ke fans Barcelona lainnya aja sendiri menurut kalian gimana Lamine Yang Yamal gak ada bermain lagi musim siapa ini? emang kalau enggak. Iya makanya that's why makanya itu kan permasalahan dari Barcelona sama di pemainnya sendiri. Gimana sih lu bisa top perform gitu. Makanya pada akhirnya ini si Rafinha, Cancelo akhirnya mulai perform lagi kan. Oke. Dan itu Gue nunggu Lewandowski perform sebenarnya. Lewandowski, nah iya setelah Xavi mutusin itu dia perform lagi. Iya, Golin nggak suka banyak, kayaknya ya. Golin banyak. Nah ini Barcelona. secara singkat aja Dok. Akhir pekan Atletico Madrid lawan Barcelona di La Liga. Iya. Nah lu sebagai fans Real Madrid nih Ini gua harus sulit kasih emphasize di sini. Lo mending kemana? Ini tapi nanti dibilang lu terlalu bias. Udah gak usah nih. Enggak, mau gue kita potong. Atletico sih, gue Atletico. Lu lebih dukung Atletico atau Barcelona untuk menang? Walaupun sometimes match-match kayak gini Atletico tuh nggak bisa diharapin gitu loh. Lu lebih pilih Atletico Madrid atau Barcelona di game ini? Atletico. Karena Atletico peringkat 4, Barcelona peringkat 3. Biar bisa motong. oh, Barcelona sekarang udah mulai ngeri setelah yang tadi makanya gue bilang Xavi mutusin cabut. Barcelona tuh positif terus trennya. jadi lu tegang sama Barcelona Madrid.
Ya lumayan lah. Mereka akhirnya ngasih challenge ya. Ngasih challenge. Ya, dan kita juga lanjut ke laga satu lagi yang sebenarnya siapapun pemenang di laga ini banyak yang ingin menjadi lawannya di 8 besar. Tapi nggak bisa disepelein juga sebenarnya. Maksudnya Dortmund mengalahkan PSV 2-0. Sebenarnya mungkin bisa 3 kalau Füllkrug yang offside tipis itu disahkan, tapi ya offside ya tetap offside. Dan sebenarnya juga kan pertanyaannya waktu di first leg adalah Hummels merasa masa itu foul sih gitu. Harusnya ya nggak kena penalti tuh di PSV gitu. Gimana lo ngelihat Dortmund PSV gini emang Dortmund di atas. Plus Jadon Sancho. Plus Jadon Sancho yang diceritain sama Ole di overlap ya? Overlap. Udah dikasih tahu tentang gimana waktu di MU. Yang menarik kan Sancho kabarnya kan ini ya. Dia bilang gue nggak mau balik ke Man United selama Ten Hag masih ngelatih kan. Sebenarnya gitu. Karena kalau gue pikir ya memang dia menemukan hidupnya lagi di Borussia Dortmund. Satu, dia emang pernah nyetel lama di situ, dan kedua secara permainan gaya mainnya Dortmund emang lebih cocok sama gaya mainnya dia gitu. Karena kan dia itu kan kita udah pernah bahas winger yang butuh banget link up play kan. Karena sementara kalau di Man United kadang-kadang wingernya tuh udah pasti lu lihat aja winger yang dimainin either Marcus Rashford, Garnacho gitu kan, yang sukses kan yang macam mereka gitu, yang cepat bisa 1 lawan 1 sama lawan direct. Gitu kan, direct gitu. Nah si Jadon Sancho sementara itu dia butuh link up play gitu kan. Jadi kalau dia main di tim yang ngandelin transition direct vertical gitu emang agak kerepotan, dan makanya gue nggak yakin kadang-kadang Jadon Sancho jangan-jangan nggak bisa di Real Madrid. Gitu loh. Gitu. Jadi memang habitatnya di situ gue pikir gitu. Dan lo bisa lihat sendiri even sekarang itu winger kayak Amad Diallo di Man United kan susah banget dapet tempat tuh. Sampai menit bermain, sampai kemudian kemarin protes ya. Sampai dia met beneran ya. Amad Diallo beneran. Amad Diallo. Beneran met jadinya. Ya kan di postingannya dihapus ya. Tapi dia bilang katanya postingan dihapus, katanya oh enggak ini udah mendekati Ramadan katanya gitu kan dia gitu kan, karena emang susah banget ketika Man United punya gaya main direct gitu, ngasih tempat buat winger kayak Sancho, kayak Amad gitu. Karena walaupun gue sendiri agak menyayangkan ya, karena kan misalkan kalau misalkan lu main direct sama vertikal tetap aja misalkan bisa loh lu naro winger yang link up play sesekali gitulah, itu kan berguna banget buat main lawan low block. Bener. Sebenarnya ada harapan waktu preseason ya. Maksudnya ketika preseason dia dicoba di role baru juga ya Dex, tapi even nomor 10. Iya nomor 10 gitu, dan cetak gol juga kalau salah Arsenal, tapi ya udah hilang lagi mungkin karena berarti personal masalahnya sebenarnya. Maksudnya ke Ten Hag, maksudnya ada yang nggak cocok aja, karena kan ada pemain yang emang cocoknya di satu klub aja, ketika dia comeback bagus lagi gitu. Maksudnya entah di periode berapapun, kayak Götze sempat balik ke Dortmund, Torres ke Atletico bagus terus. Ya kalau menurut gue sih asumsi gue ya cocok karena gaya main itu aja. Kalau misalnya Ten Hag emang personal kan ya, dia nggak suka Ten Hag mengungkapkan kritikan, oh dia nggak bagus lagi ini gitu kan, lagi nggak nggak perform di latihan makanya nggak gue mainin. Itu kan yang kemudian dia bikin dia clash gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya kayak gue tidak melihat Ten Hag salah melakukan itu. Ya balik lagi itu pilihan masing-masing. Mungkin gue nggak suka kalau diungkap di publik gitu kan. Tapi toh banyak juga kadang Pochettino ngeritik aja buktinya gitu di Chelsea segala macam gitu. Jadi nggak ada urusan siapa yang salah siapa yang benar gitu. Yes. Lex, tapi benar nggak Dortmund ini memang lawan yang patut diminati oleh 7 tim lain, atau sebenarnya ada potensi ledakan Dortmund yang sebenarnya mereka bukan yang terlemah di sini? Mungkin yang bilang gitu nggak nonton Bundesliga kali. Nah, karena sejak winter tuh Dortmund tuh udah bangkit lagi sih. Ya, yang gue bilang sejak kembalinya Sancho sama dia minjem Ian Maatsen itu. Ini Dortmund yang berbeda dari paruh pertama. Ini kita ngomongin bukan pemilu. Kalau pemilu kan satu putaran ini udah putaran kedua gitu. Pemilu di mana dulu? Ya gue ngerasa orang yang nganggap gue bisa memahami, bisa understandable lah orang yang bilang kayak gitu. Cuman gue ngerasa bahaya sih justru Dortmund karena diremehkan gini ya akan bahaya. Gak pernah tahu ya kejutannya situ ya. Dortmund. Iya, tapi tadi kalau kita ngomongin soal Sancho di Man United, nah ini ada tim yang akan berduel nih, Man United lawan Liverpool tapi di FA Cup. Sebenarnya ada juga yang lain itu Chelsea lawan Leicester, terus City lawan Newcastle, satu lagi Coventry lawan
Coventry gue lupa. Lawan apalah ini kayaknya tim kejutan ya nantinya kalau misalnya sampai lolos pun gitu. Tapi yang kita jadi topik pembahasan adalah MU lawan Liverpool, di mana dua klub ini apakah lagi on the way titik terang, Dex? Ini di luar lapangan ya, off the pitch ya, karena di dalam lapangan Liverpool udah, MU akan. Liverpool tuh tadi hampir sama kayak Barcelona ya, sejak sebenarnya enggak sih. Klopp kan bilang mau mundur, Liverpool jadi bagus kan. Bedanya kalau Barcelona dari jelek jadi bagus, kalau Liverpool dari bagus jadi tambah bagus gitu. Bagus ya benar. Nah itu dari sisi lapangannya, dari sisi luar lapangannya adalah Man United habis kedatangan Sir Jim Ratcliffe juga kebangkitan katanya. Nah Liverpool baru kemarin-kemarin mengumumkan bahwa Michael Edwards akan kembali menangani Liverpool lagi di musim depan gitu. Dan itu banyak yang menyambut ini adalah apa ya, keputusan yang tepat, masa depan cerah bagi Liverpool, karena ya dia otak dibalik, kalau lihat sebelum Klopp ya itu otaknya Michael Edwards gitu. Bahkan Liverpool bisa kayak sekarang tuh kalau di atas lapangan karena Klopp, tapi di luar lapangan nih gara-gara Edwards. Jadi ini kembalinya Edwards memang benar-benar menimbulkan harapan tinggi lah. Lo tadi bilang ekspektasi tinggi buat Atletico, buat Liverpool tuh Edwards kembali. Yes, dan juga ada rencana menunjuk Dirtek Bournemouth 3 Richard Hughes sebagai direktur olahraga baru Liverpool ya. Kalau nih kita ngomonginnya Liverpool nih, Bournemouth juga baru comeback. Ya setelah gue jelek-jelekin pemainnya, kok gue kepikiran double game week mainin pemain Bournemouth. Ternyata sabarnya dari Solanke cetak gol comeback lawan Luton 3-1 4-3. jadi 4-3 ya. Babak pertama 3-1 ya? 3-1 kan 3-0 dulu, 3-0 jadi 3-1 jadi 4-3 gitu. Gimana? Do lo ada komentar soal ini? Ya, Liverpool? Michael Edwards ini menarik sih, maksud gue kayak tadi Bang Dex juga udah Menarik siapa, ya. Dok? Menarik. Oh bukan. Bukan gitu. Ini makin lama makin ini nih. Buyar. Kaget gue. Ya cuma maksudnya menarik ya, Michael Edwards tadi Bang Dex udah singgung, udah dari sebelum klub udah ada ya. Berarti zamannya si Rodgers. Zamannya Rodgers ya. Cuman menurut gue kayaknya even Michael Edwards balik, Liverpool kayaknya udah harus benar-benar mencari pelatih yang tepat gitu. Maksudnya tujuannya mencari pelatih yang tepat ini adalah biar bisa kong kali kong dengan Michael Edwards juga dong. Kong kali kong lagi bahasa gue. Sebuah ya, diksi. pokoknya intinya gimana caranya biar mereka bisa mewujudkan nih, kayak misalnya si pelatihnya itu bilang, si Michael Edwards nanya ke pelatihnya dong, of course, kayak lu butuh pemain seperti apa biar bisa melancarkan permainan lu gitu. Permainan lu seperti apa? Apakah lu direct, apakah lu tiki taka, apakah lu low block, apakah lu mid block gitu. Lu butuh pemain seperti apa? Physical atau yang emang bisa technically gifted atau misalnya playmaker atau gimana gitu loh. Dan menurut gue itu penting. Momen terpentingnya itu adalah pada saat pemilihan pelatih gitu. Pelatih yang tepat dengan Dirtek dan CEO yang tepat pasti bakal mewujudkan tim yang bagus gitu. Nah, tapi gue mau ngelurusin barusan tuh. Jadi menurut gue ketika Klopp mengumumkan bahwa gue pengen cabut di akhir musim gitu ya, gue pengen istirahat dulu. Kekhawatiran Liverpool tentu saja bukanlah mencari pelatih baru justru. Menurut gue ya, yang perlu dikhawatirkan Liverpool adalah bukan wah pelatih berikutnya siapa, tapi yang perlu dipikirkan Liverpool adalah stabilitas. Sebenarnya itu inti dari tim-tim besar dimanapun di Eropa ya, termasuk di Inggris. Apalagi lu Liverpool lagi bersaing sama City ya beberapa musim terakhir, dan kita tahu inti dari City adalah stabilitas ya kan. Nah, Liverpool ketika klub cabut jangan sampai stabilitas itu goyah gitu. Nah, gimana caranya menjaga stabilitas tersebut? Ya udah tentu saja membenahi manajemen dari atas dulu gitu loh. Kan selama ini kan klub ini kan kalau nggak salah director of footballnya baru juga dan cabut juga kan ya, Dex ya. Yang orang Jerman itu gue lupa namanya siapa gitu. Dan jadi perlu dicari orang yang bisa overseeing kepergian Klopp dan masa transisi ini dengan baik gitu. Nah, didatangkanlah Michael Edwards. Michael Edwards ini ditawarin mau balik Liverpool kalau misalkan gua dapat kontrol lebih besar. Ya berarti artinya jabatannya lebih tinggi dibanding jabatan dia di Liverpool dulu. Gitu kan, kalau dulu kan director football kan. Sekarang CEO ya. Nah, sekarang lebih tinggi. Nah, dengan dia berada di pucuk tertinggi Liverpool, dia tuh bisa ngawasin tuh semuanya. Gua pengen beli director of football siapa, pelatihnya siapa gitu. Nah, itu yang dilakukan untuk menjaga stabilitas. Nah, hal kedua tentu saja adalah gimana cara menjaga stabilitas, ya mencari pelatih yang bisa yang bisa kontinuitas gitu loh sama melanjutkan gitu, yang bisa melanjutkan gaya mainnya klub atau seenggaknya senada lah gitu. Jadi jangan sampai lu jangan katakan gitu ya, maksudnya jangan sampai ketika abis lu pelatihnya Pep Guardiola terus tiba-tiba lu masuk Jose Mourinho. Ya, itu kan baru gue pengen ngomong itu kan beda banget dari cara gitu. Filosofi. Betul, makanya kemudian yang diperlukan tadi stabilitas itu tadi, Michael Edwards harus ngejagain
habis Jurgen Klopp, pelatih yang bisa melakukan keterlanjutan ini siapa nih gitu. Dan tentu saja dengan keterlanjutan itu kan berarti kan tipikal pemain yang dibeli, yang di scout segala macam itu kan bukan tipikal pemain-pemain yang bukan Liverpool banget gitu. Seperti yang tadi Rossi bilang kan soal mencari pelatih baru ya, mencari new coach atau di Inggrisnya biasanya manajer dibilangnya, apalagi kaitannya soal stabilitas. Ini kan pasti kaitannya juga tentang trust para pemainnya, terus juga kalau milih pelatih bukan cuma perkara filosofinya gimana, sistemnya gimana, cara mainnya, tapi juga personality. Karena ini yang kayaknya bakal dirinduin sama fans Liverpool, sama pemain-pemain Liverpool juga, sosok Jurgen Klopp, ya kan. Nah sekarang dari nama-nama yang dikumpulin sama Presiden FSG Mike Gordon yang udah pakai data analis gitu. Udah ada nama yang kencangnya Xabi Alonso, Ruben Amorim, Julian Nagelsmann, alternatifnya De Zerbi, Eddie Howe, dan Frank Heise. Pelatihnya Brentford gak ada aja. Iya, Thomas Frank. Thomas Frank. Emang aneh ya, Frank itu aneh mungkin. Jadi tidak ada. Frankly. Frank kan aneh kan artinya. Oh bahasa iya, Inggris. frankly speaking bisa tuh. Tapi sebenarnya dari yang tadi nama-nama tersebut itu kenapa bisa muncul itu data analis Liverpool yang dipimpin oleh Presiden MSG FSG penyadap rasa. FSG itu si Mike Gordon bilang sebenarnya ada kriteria menarik yang beneran kayak yang ini kalau bisa dia bilang pelatih yang bisa mendevelop talent muda dan yang kedua adalah pelatih muda yang terbukti bisa excel dengan sumber daya terbatas. Wah, apakah itu sebuah tanda bahwa Liverpool nggak akan belanja? Secara langsung dia ngomong gue pelit gitu. Ya, secara langsung gue pelit. Pelatih yang bisa menyikapi pemilik pelit gitu. Nah, makanya nama-nama tadi bermunculan gitu, bukan sembarang nama yang pelatih muda doang atau apa. Soalnya kalau lo bilang menggantikan Klopp itu nggak bisa tergantikan. Nah, ini kan ada banyak nih yang bisa motivasi, yang bisa apa. Nah, si FSG bilang dua itu tadi, develop pemain muda sama sumber daya terbatas. Itu yang paling penting dulu itu deh. Iya, itu motivasi belakangan dah gitu. Itu kualifikasinya tuh ya, requirement yang dimiliki. Kalau makanya nama-nama yang keluar tadi, nama yang gue sebut pun ya pelatih di tim yang nggak punya banyak dana melimpah. Benar juga. Make sense. Iya, Nagelsmann ya sempat di Munchen sih, di Bayern sih. Cuma ya kalau Xabi, Amorim tuh Sporting ya? Sporting terus De Zerbi, Eddie Howe, Frank Heise. Frank Heise ini mana sih? Lens. Oh, Lens. RC Lens. Iya. Kalau yang dari Football Manager itu, yang Prancis juga. Di Football Manager. Yang dia tuh terinspirasi dari Football Manager jadi pelatih. Itu apa ya? Yang pelatih Inggris dulu lupa. Tapi dia Bukan bilang Longs, tapi apa ya? enggak, tapi pada akhirnya dia bilang gue lupa namanya, cuman perlu dilurusin dia bukan jadi pelatih karena Football Manager atau belajar ngelatih dari Football Manager beda. License dulu. Dia itu license dulu gitu kan. Jadi lu kalau main FPL lu jangan bilang lu pelatih dong. Iyalah. Iya kan? Nah, kita akan masuk juga ke segmen seperti biasa yaitu Bansos Banter Medsos. Kita melihat apa yang terjadi, keramaian apa yang terjadi di timeline. Nah, ini dia. Ya, ada yang aneh enggak? Ini pertama mungkin kalau yang nonton nih ya. Ada yang aneh enggak? Coba lihat fotonya dulu. Ada yang aneh enggak nih? Saya akan melihat. Saya hitung 5 detik. Enggak, kalau saya sebagai fans Arsenal ya, bagi saya yang aneh Arsenal qualified ke quarter final. Itu udah aneh, maksudnya bukan aneh sih, gak biasa aja. Gak biasa. Karena kan udah absen kan ya. Arsenal gitu. 14 tahun. Terakhir 2009-2010 itu yang Barcelona itu ya? Yang Barcelona Bayern nih, gue lupa pokoknya 14 tahun lah. Barcelona. Mana tadi udah 5 detik nih. Ya, jadi udah ada yang nemu belum? Kalau belum, ya bisa lihat di belakangnya Martinelli itu ada apa? Trofi, ya trofi UCL. Punya bukan karena Arsenal nggak pernah juara UCL, tapi itu trofinya siapa? Nah, itu. Ini nih, gambar selanjutnya mana? Gambar selanjutnya coba. Trofinya tuh diambil dari adegan ini. Ini dia. Iya. Jurgen Klopp. Ini kan, tapi itu kayak bukan salah Arsenal tapi TNT Sports-nya. Betul. Ini kan juga rame karena abis box-to-box ngepost ada Febri hari-hari itu piala siapa gitu-gitulah. Yang Febri sepertinya lagi suka memancing emosi orang di timeline gitu, lagi seru aja gitu, dia suka nimbrung-nimbrung gitu. Tandanya TNT Sport bisa tipu. Ya apa lanjut ya Bansos Kok typo sih orang gambar? Typo gambar. Ya lanjut. Typo gambar. Aneh banget. Iya gitu lah. Salahkan TNT ya, jangan fans Arsenal dong yang dicengin. Kan bukan kita yang ngedit ya. Arsenalnya harus dipuji karena mereka punya ini ruangan buat beribadah. Nah, respect. Diresmikan oleh El Neni. Ya kan, ruang ibadah multi kepercayaan untuk para pemainnya di Stadion Emirates. Luar biasa ya, benar-benar dibangun semua supaya ini dulu kalau bahasanya ceng-cengan temen gue tuh kalau
ada tim beda-beda gini doanya banyak gitu katanya. Doanya banyak. Ada Tuhannya banyak, Tuhan satu woy. Gua bilang. Kan banyak yang doain beda-beda agama katanya. Kalau misalnya sebuah tim beda-beda. Nah, sepak bola cermin sebuah bangsa, pemain bejat dan klub federasi korup jadi cover. Ini apa nih? Sementara gubernur Konteksnya Kurnia Mega sih. Banyak yang kritikan. Oh iya. Dia iya. ini KDRT terus dia juga ternyata minum-minum gitu. Itu diungkapkan sama mantan istrinya kan Di gitu. Ya banyak yang podcastnya belain gitu. Iya. Tapi itu menarik juga ya karena ya beda-beda pandangan gitu. Ada yang ya udah merasa dibohongi, ada yang sebel banget karena perkaitannya juga dengan perselingkuhan juga ada. Tapi ada juga yang ngebela gitu. Menurut gue faktanya apa? Ya faktanya dia berselingkuh, dia KDRT. Ya udah. Itu faktanya. Itu salah, ya udah. Itu Sama salah. make juga kan. Iya, jadi menurut gue sebenarnya kemarin tuh Labib kan yang Iya, yang komen bahwa sangat disayangkan ini sampai ke publik. Menurut gue justru seneng gue justru bagus terungkap ke publik gitu loh. Tapi udah Jangan disayangkan sampai ke publik gitu karena kemudian komen orang-orang yang sering banget ya kita kan suka ngelihat ngebelain, kenapa ya kita gampang banget ngebelain sepak bola gitu loh. Permisif Mason Greenwood dulu juga ada yang ngebelain walaupun banyak juga pendukung Man United yang ngutuk gitu kan. Terus kemudian kalau misalkan gini Ribery katanya soalnya saya nggak tahu dia di bawah umur gitu. Pokoknya kelihatan kali. Terus kemudian yang gua baca kemarin adalah inilah orang Indonesia kepo sama urusan pribadi orang gitu kan, pantas IQ 78 lah. Kalau misalkan urusannya adalah KDRT menurut gua itu tindakan kriminal gitu loh. Itu bukan ngurusin tindak, bukan urusin orang lain gitu. Beda kalau misalkan lu ngurusin orang lainnya adalah lu kok ngedidik anak kayak gitu sih gitu. Nah, itu baru cara yang berbeda. Nah, kalau misalkan KDRT mah itu mah udah kekerasan, udah tindakan kriminal gitu. Dan jadi kalau misalkan udah terungkap ke publik jangan dimaklumin. Waduh sayang banget ini terungkap ke publik. Enggak, dia salah gitu. Dan itu satu hal gitu, nggak cuma itu masalahnya. Maksud gua ada orang yang misalnya merame soal perselingkuhan. Terus ada orang mau dari sudut pandang lain ya mungkin tidak memuaskan segala macam. Lah KDRT lah dia make juga gitu. Jadi maksud gue sebenarnya ini tuh berlapis loh. Itu yang sepertinya membuat banyak orang geram gitu kan sebenarnya. Dan bagaimana ya tadi gue bilang banyak merasa dibohongi karena ya nggak tahu mikirnya disantet atau gimana segala macam tuh ya mungkin termasuk gue ketika kenyataannya ternyata ada hal yang nggak bisa ditolerir itu berbeda-beda gitu loh, Ros. Bukan cuma salah satu doang gitu. Dia nggak bisa nafkahin karena dia make atau dia selingkuh atau dia KDRT, salah satu di antara tiga aja itu bisa bisa disalin banyak orang gitu, apalagi ini berlapis gitu. Oke, kita lanjut. Inter Nusantara ada update dari bursa transfer, David De Souza dari Angola dan juga Musab Issa ini dari Sudan. Tadi coba balik lagi, ada apa namanya? Wow gila, winger baru dari Angola, semoga bisa jadi idola dan bikin abangku menyala. Wah, siapa yang balas? Itu adminnya siapa emang? Enggak, itu dari One Future Football. Sebenarnya Inter Nusantara nggak kayak Inter Milan lah. Iya. Juara soalnya ini. Ini yang pemain dari posisinya Angola. apa ya? Ini posisinya midfielder. Satu lagi Musab Issa. Musab Issa satu lagi ya. Apa habis Isya dapat kabar kalau kita berhasil mendatangkan Isa. Wah, Musab Issa. Dan ini baru breaking news. 15.30. Tulisan dia kan itu. Kenapa lu? Gimana ya? Itu kan lu yang ngetik ya Dex. Enggak, kenapa lu puji? Oh ya adminnya, sorry. Kenapa dipuji ya? Maksudnya kayak Hakan Calhoun gue bilang gue best midfield dibanding Rodri sama the best regista. Ini Waldo aja deh yang ini deh. 15.30 nih paling bawah. Breaking news. Josh Butkus. Serius ini? Dia baru sana. Butkus cabut. Anjir. Butkus cabut ke Bondi. Udah juara udahlah. Beberapa kali juara sih. Bagus ini. De Bruyne Inter Nusantara. De Bruyne. Ngambek gak sama pelatihnya tuh? Gaya captionnya tuh kayak 32 tahun ternyata udah tua. Iya. Ya udahlah lepas aja Bondi lah, dia biar bisa ngelihat itu. Pantai telanjang. Telanjang. Cuma kemarin ada ini juga ya pemain Indonesia yang pindah ke klub mana tuh yang Tarigan itu ya? Garang Tarihoran ya ke Bondi juga. Batak. Iya pokoknya Batak kan, orang Batak. Orang Batak. Garang Tarihoran ke Bondi. Oke, next. Bondi juga tuh. Next.
Apa ini? Oh ini Federasi Sepak Bola Prancis nggak memberlakukan break buka puasa. Oh iya. Untuk para pemain muslim. Sebenarnya dari musim lalu Kita juga udah sempat bikin sikapnya ininya. sama sih maksudnya gitu. Dan itu banyak yang protes. Iya. Kok nggak break buka puasa sih gitu? Kita sempat bikin ininya juga kan musim lalu, artikelnya itu Apa? yang dulu musim Oh lalu iya tuh. artikel. Bener. Artikelnya banyak banget. Apa nanti diupload lagi? Nah ini itu sebenarnya harusnya apa ya? Federasi Prancis tuh mendengarkan saran-saran bahwa harus break buka puasa gitu. Ini seperti yang saran-saran yang akan diucapkan oleh Mukti Intut nanti. Nah. Di episode kedua El Kultum by El Metronom nih. Ini yang episode 1 ya ininya ya. Episode 1. Nah, episode keduanya itu dia akan kultum tentang saran-saran untuk FIFA. Tuh. Itu tempatnya beda-beda ya, kiblatnya agak beda-beda tuh. Editingnya coba lihat Kang. Nah, ini kan. Kiblatnya beda-beda. Nggak, Ozil beda sendiri. Oh, Ozil doang beda Ozil. Ozil beda sendiri. Oh iya. Beda Ya. daerah. Ya. Ya dia kan ini ya, Turki ya dia. Turki. Iya, wajar. Ya gitu. Jadi itulah Box to Box Football Show episode kali ini. Jangan lupa juga untuk nonton El Kultum dari El Metronom yang hadir di Selasa dan Jumat selama Ramadan. Jadi selama Ramadan tuh ada Senin ada episode reguler. Iya. Selasa ada El Kultum. Iya. Rabu ada kolaborasi sama Tackle bebas, ada kuis ya, tebak-tebakan Kuis, bisa diikuti. Hari Kamis ada episode reguler. Hari Jumat ada El Kultum. Hari Sabtu ada tackle bebas lagi. Tebak-tebakan. Nah hari Minggu gue lagi ngobrol sama seseorang ntar. Oh, mau ada sesuatu juga. Kalau nggak ada ya udah hari Minggu libur. Libur. Sucikan Jadi kuduskan hari konten ada Sabat. tiap hari selama Ramadan Iya, dari box iya, to box iya, lah iya, pokoknya. iya, libur ya, ke gereja. Oh iya. Benar. Sucikan kuduskanlah hari Sabat tuh perintah Tuhan. Menyelipkan unsur agama di bulan Ramadan. Well, itu dia episode kali ini. Terima kasih banyak udah menyaksikan dan jangan lupa diskusi tadi kita soal away goal, soal pendapat ini itu yang tadi kita sampaikan juga soal Soal FSG KM1. juga apa? KM1. KM1 juga lu bisa lu tulis di kolom komentar dan juga kalau lu suka lu bisa share ke teman-teman lu juga ke grup-grup WhatsApp yang lagi seru ngobrolin bola, mungkin bisa menjadi bahan obrolan juga. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.